Permainan Tiki Taka Indonesia kembali. Salah satu gol daripada Maklok itu melalui Tiki Taka tersebut. Jom kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Jadi kita kembali menceritakan, berbicara terkait dengan kemenangan sepak bola Indonesia ke atas Curaçao yang level rankingnya jauh lebih tinggi, di ranking yang ke-84. Jadi ini amat luar biasa, guys, dan juga ini bukan senang untuk dicapai. Apa yang penting, permainan Indonesia kini cukup laju, cukup berkualitas tinggi dan mempunyai level se-Asia, ya. Level permainan Indonesia ini naik taraf daripada Asia Tenggara di AFF ini ke satu level yang lebih tinggi lagi. Ini dibuktikan daripada segi permainan, kecepatan, kelajuan, dan juga skill, dan juga hantaran-hantaran pendek melalui Tiki Taka itu berlaku. Dan salah satu gol itu adalah gol dari Maklok melalui Tiki Taka tersebut. Sangat cantik, dan ada beberapa lagi sebenarnya permainan Tiki Taka ini dilakukan, ataupun permainan 1-2 di antara pemain tengah dan juga penyerang itu berlaku dan mendapat peluang, cuma tidak menghasilkan gol. Kalaulah semua ini terhasil gol, ada lebih kurang 5 gol daripada permainan 1-2 Tiki Taka ini. Jom kita simak video ini, guys. Daripada mana channel ini? Channel ini daripada Bola Daily. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, share, dan komen, dan tekan butang loncengnya sekali, ya. Dengan judulnya ialah Tiki Taka Timnas Hidup Kembali. Lihatlah reaksi pelatih Curaçao melihat permainan Timnas Indonesia. Oke, guys, jom tanpa berbahasa basi kita simak video ini. Oh, ini salah satunya, guys. Timnas Indonesia versus Curaçao menghadapi pertandingan di FIFA Matchday yang digelar hari Sabtu 24 September 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Macam mana dia boleh buat? Bukan sekali, guys, ada beberapa kali permainan Tiki Taka ini berlaku. Dan kalaulah semua itu dapat mencetak gol, ya, lebih kurang ada 5 gol, ya. Versus Curaçao di FIFA Matchday 2022 disiarkan di TV Indosiar dan live streaming. Dan kalau diikut, ya, permainan Indonesia ini laju, guys. Begitu sengit sejak peluit babak pertama dibunyikan. Namun Timnas Indonesia harus kecolongan terlebih dahulu di laga ini lewat serangan balik cepat Timnas Curaçao. Mungkin pelatih Curaçao ini kan terkejut juga ini, guys. Mungkin kaget lah. Mungkin dia pun tidak menyangka, ya, permainan Indonesia sedemikian rupa. Namun tak butuh waktu lama untuk Timnas Indonesia menyamakan kedudukan. Maklok selaku bintang Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan di laga ini. Menggunakan 3 pemain, 1, 2, Maklok, gol. Pasti pelatih Curaçao ini terkejut, walaupun Indonesia dengan postur tubuhnya agak kecil-kecil, ya. Tetapi dia mungkin heran bagaimana kelajuan stamina Indonesia. Ini, tengok, guys. Daripada sini menggunakan 3 pemainnya. Ini hantar ke Dimas Derajat kepada Maklok yang tidak dikawal di sini. Dan begitu mudah sekali Maklok, ya. Maklok ini lewat umpan 1-2 pemain Timnas Indonesia sampai membuat pemain hanya berhadapan dengan penjaga gol lah. Bukan saja
pelatih Curaçao ini ya, yang mungkin agak keheranan melihat cara corak permainan Indonesia. Pemain Curaçao Tetapi seakan di terpaku sini dengan umpan cepat pemain timnas Indonesia sebelum diterima Dimas Derajat. Jadi kasih umpan ke Mark yang bebas di kotak pertahanan cantik timnas kan? Curaçao. Tetapi yang ada melihat ini juga pelatih Vietnam nih ada di sini. Dia pun mungkin tengah menganalisa bagaimana timnas senior Indonesia ini, karena AFF akan bermula pada Desember ini guys. Pratama Arhan berhasil mencetak asisnya lewat lemparan jauhnya yang begitu mempesona ini pun ke Fakhrudi Arianto. Arhan Pratama punya lemparan ini macam menendang bola ke dalam, tapi ini melalui lemparan guys. Begitu kuat tangan dia nih. Ya, mungkin tangan emas lah kita panggil, tangan emas. Indonesia membuat timnas Curaçao berhasil mencetak gol penyama kedudukannya lagi. Itu yang pertahanan perlu perbaiki lah. Kena turun laju juga, walaupun naik laju membantu bagian serangan, tetapi pertahanan kena cepat turun juga guys, supaya tidak berlaku gimana dengan musibah apabila counter attack berlaku yang membuat pemain Curaçao terdiam. Diberikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, begitu percorak permainan Indonesia. Sangat jauh berbeda ya daripada dulu dengan sekarang ini. Kalau mengikut prosesnya itu, sebenarnya prosesnya bermula dari 2019. Perubahan itu telah berlaku di bawah Sinteyong. Corak permainan ataupun cara Sinteyong mengatur taktikal ini, saya rasa cukup keras cara latihannya, dan dia ingin permainan yang laju. Sebab itu cara corak permainan Indonesia itu agak laju. Mereka juga menekan pemain lawan. Apabila pemain lawan mendapat bola, pemain akan terus mendekati pemain lawan itu untuk memberi tekanan sebenarnya. Itu corak yang diamalkan oleh Sinteyong. Dan pada malam menentang Curaçao ini ada beberapa pemain sebenarnya yang saya boleh bagi kredit dia guys. Di antaranya Elkin Bagot, Maklok, Dimas Derajat juga sendiri, Arkan Pratama, dan sebenarnya saya suka dan saya agak memberi kredit yang bagus kepada seorang lagi pemain Indonesia yang bermain di babak kedua, yaitu Marcelino Ferdinand. Walaupun dia ini agak masih muda, umur lebih kurang 18 tahun dan juga dimasukkan di babak kedua, tetapi dia bisa mengawal di bagian tengah gelandang itu dengan cukup baik sekali guys. Dia memberikan tekanan kepada tengah Curaçao, sehingga kan tim Curaçao ini tidak dapat sewenang-wenangnya untuk kontrol kawal bola di bagian tengah itu. Ini salah satu fungsi pemain gelandang tengah, salah satu fungsi pemain midfield. Dia akan push kepada tengah lawan, dia akan attack tengah lawan untuk mendekati dan mengucar-ngacirkan di tengah untuk pemain midfield lawan tidak dapat bergerak bebas. Ini yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Dan apabila mendapat bola, Marcelino ini selalu dibentes lawan, dibentes, dikasari. Ini menunjukkan Marcelino punya kontrol bola yang baik. Marcelino juga punya kelecikan yang bagus, dan hantaran bola ke depan kepada penyerang itu agak baik. Sebab itu dia selalu dikasari lawan untuk mengelakkan dia mengantar bola-bola yang cantik ke depan untuk disudahi oleh penyerang. Jadi perlu kawalan yang penuh kepada Marcelino. Pemain lain juga agak baik. Penjaga gol Indonesia juga ini agak baik sebenarnya. Dia banyak memberi menyelamatkan beberapa percobaan dari Curaçao ini. Jadi cuma pertahanan itu. Perlu pertahanan itu disusun atur lagi dengan lebih baik. Sekiranya ada Asnawi, Mangku Alam, berkemungkinan ini akan memberi impak atau dampak yang lebih besar kepada pertahanan itu untuk lebih kuat lagi nanti di perlawanan kedua menjelang laga kedua ini pada 27 hari bulan ini.
seharusnya pertahanan itu perlu memikirkan cara bagaimana mengekang penyerang Curaçao ini, yang juga agak laju sebenarnya. Sebenarnya Curaçao ini jika tidak diberi tekanan dengan kuat, mereka akan bebas dan mereka cukup laju untuk naik ke atas karena postur tubuh mereka agak besar dan juga tinggi. Ini akan memberikan mereka satu kekuatan dalam menyerang itu. Dan sekiranya yang kerisauan saya juga adalah sekiranya bola mati dari tendangan sudut Curaçao ataupun tendangan bebas itu, mereka memiliki pemain-pemain yang tinggi dan perlu diawasi segera. Di pertahanan Indonesia ada Elken Bagot, juga ada Fakarudin. Fakarudin pun bermain dengan baik, kapten Indonesia ini. Dia juga mampu mengekang sekiranya ada bola mati yang dilakukan oleh Curaçao. Jadi sistem yang dilakukan oleh Sinteyong pada perlawanan kedua nanti 27 hari bulan masih lagi mengekalkan 4-3-4, masih lagi mengekalkan. Ini perlu karena sayap kiri kanan itu akan berfungsi. Arkan Pratama di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri juga adanya pemain satu lagi tuh, pengganti kepada Asnawi Mangku Alam. Tetapi sekiranya Asnawi Mangku Alam ada, itu lebih baik. Asnawi sebenarnya semenjak bermain di Korea, cara permainannya juga agresif. Walaupun dia main di back sebelah kanan, tetapi dia terus membantu bagian serangan sehingga mencetak 2 gol ketika klubnya di Korea bermain baru-baru ini. Jadi saya juga inginkan supaya Asnawi itu bermain sebenarnya kalau dia cergas sepenuhnya. Tetapi apapun, STY mempunyai perencanaan yang tersendiri. Dia yang mengetahui semua pemainnya, bagaimana keadaan stamina dan juga kekuatan mereka. Jadi sepenuhnya STY akan menggunakan 100% pengalaman yang dia ada itu untuk membentuk sistem formasi pada 27 hari bulan ini. Tetapi kalau permainan yang semalam seperti itu, saya pasti Indonesia akan dapat menguasai lagi dan memenangi lagi perlawanan itu. Kalaupun tidak seri ataupun menang walaupun tidak banyak. Kelebihan 1 gol pun itu dinamakan kemenangan juga. Jadi tidak penting berapa gol yang dijaringkan, yang penting kemenangan tetap tercipta untuk 27 hari bulan ini. Ini untuk menambah ranking FIFA lagi di masa hadapan. Jadi sampai di situ saja guys analisa pada hari ini. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika kalian punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang menarik daripada kalian. Oke, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.